Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah kembali bisa hadir di masjid, tempat yang paling dicintai Allah, kembali melaksanakan ibadah amaliyah yang paling dicintai Allah, yaitu ibadah salat. Semoga banyaknya anugerah dan karunia yang Allah berikan ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu juga kepada sahabatnya yang mulia, kepada ahlul baitnya. Semoga kita semua dihimpun bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bicara pada hadis yang kedua dari rangkaian silsilah hadis Arba'in Nawawi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada hadis yang kedua kita telah membahas mengenai tentang tingkatan keagamaan seseorang. Maksudnya seorang itu disebut beragama dengan empat bagian. Yang pertama keislaman, bagian formalitas, dia belajar syariat, kemudian dia belajar imaniyah, belajar iman dalam mukmin ya, dalam bentuk dalam imannya. Setelah Islam, iman, kemudian disempurnakan dengan akhlak, yaitu ihsan pada maqam yang ketiga, tanpa melupakan jati dirinya atau posisi dirinya yang berada di akhir zaman, yang kita berada di ujung, di ambang kehancuran hari kiamat. Oleh karena itu, faedah atau tujuan kita belajar mengenai alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, sebenarnya ialah agar menjadikan diri kita semakin bersiap diri. Kita berada di akhir zaman dan menghadapi segala fitnah dan gejolak yang akan terjadi, dan fitnah itu semakin pekat setiap harinya. Sama-sama kita rasakan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu rasanya lah langkuk dewa, Pak ya. Dah ada sama kita semua. Pertanyaannya bagaimana kita memposisikan dan menyiapkan diri kita menghadapi itu. Baik, pada hadis yang ketiga yang malam ini insyaallah kita bahas, yaitu hadis tentang bangunan Islam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sumi Ramadan. Rawahul Bukhari
wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Islam dibangun atas lima rukun, 5 hal. Yaitu yang pertama, rukun yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, rukun Islam yang kedua, penegakan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, pembayaran pelunasan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, yaitu pergi haji ke Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian yang kelima tentu saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Baik, pada riwayat ini mungkin ada yang menyangka terbaliknya. Saumi Ramadan biasanya duluan baru kemudian haji. Memang riwayat hadis mengenai rukun Islam itu banyak. Di antaranya ada yang menempatkan di belakang duluan daripada puasa itu diakhirkan, ada yang mendapatkan di depan. Baik. Sebelum kita membahas di sini apa hubungan atau munasabah antara hadis sebelumnya, yaitu hadis tentang Ummus Sunnah, dengan hadis ini. Seolah-olah ada pengulangan, Ibu ya. Seolah ada pengulangan. Bukankah di hadis sebelumnya itu sudah dibahas mengenai akhbirni anil Islam, tolong beritahukan aku tentang Islam. Kemudian Nabi menjelaskan rukun Islam. Baik, pada hadis ini juga dijelaskan tentang rukun Islam, seolah terjadi pengulangan. Kenapa ditempatkan oleh Imam An-Nawawi pada tempat yang ketiga? Saya melihat bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melihat sisi lain dari pembahasan hadis ini, yaitu untuk menguatkan sisi-sisi bangunan Islam kita. Pentingnya kita untuk membangun keislaman kita itu. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 perkara, 5 pondasi. Yang menarik di sini kata-kata dibangun. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti bangunan. Bangunan itu tidaklah terbentuk melainkan mereka setiap komponennya saling menguatkan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu anggota bangunan, inti dari bangunan itu diambil, dicopot, maka bangunan itu akan rubuh. Contoh, masjid ini tegak karena ada tiang yang istiqomah di tempatnya masing-masing. Coba tiang gua mau posisi nanti, apa yang terjadi Pak? Roboh pasti. Karena tiang ini di posisinya masing-masing dan setiap tiang ditegakkan dengan standar bangunan yang ada, maka bangunan ini menjadi kuat. Begitu juga Islam. Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara syahadat dan syariat, antara formalitas Islam dengan sifat-sifat imaniyah, dengan ihsannya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memparsialkan, membuat partisi, memisah-misahkan antara satu dengan yang lainnya dalam agama ini. Allah Ta'ala mencela Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian ajaran agama lalu sebagian kalian tinggalkan karena kepentingan dan hawa nafsu kalian? Kata Allah, sama saja mereka tidak mengambil agama secara keseluruhan. Jadi kata Nabi, bunyal Islam, Islam itu seperti bangunan yang utuh, saling menguatkan di antara komponen-komponennya yang lain, tidak boleh wa pilih-pilih. Kadang ada orang yang Islamnya kok kalau ndak abah sunnah, kok ndak nikah, terus yang Islam. Sunnah cara Islam Pak. Kemudian nikah sudah itu cara Islam. Masjid lain cara kalau caranya. Terus cara Islam ya. Tapi muamalahnya udah mirip-mirip 11-12 dengan Yahudi. Akhlaknya 11-13 dengan Nasrani. Nah, ini orang yang mempartisi atau membagi-bagi Islam. Ada orang yang rajin ke masjid tapi mulutnya juga rajin gibah orang. Ada orang yang
Rajin pergi haji, tapi tetangga di sebelah tidak diperhatikan. Ada orang kelaparan di sebelah, tapi tidak diperhatikan. Itu yang disindir Kompas utangnya. Beritanya ada orang non muslim meninggal di komplek non muslim, tapi Kompas beritanya apa? Lebih baik beri makan tetangga yang miskin ketimbang berpergi haji katanya. Tidak nyambung gitu. Kura-kura dalam perahu, kura-kura dalam perahu. Jaka sembung bawa golok, tidak nyambung. Nah, jangan ditaruhan. Baik. Jadi sebagian orang menyangka Islam itu hanyalah ketika sholat. Tapi kalau jadi anggota dewan lupa sama Islamnya. Ketika Islam itu hanya ketika ada kepentingan, tapi ketika dia menjabat lupa kepada orang-orang yang membutuhkan keputusannya. Baik. Kemudian Islam juga disebut sebagai bangunan, bunyal Islam, sebab bangunan itu pastilah dibangun dengan perencanaan. Ya. Islam dibangun, siapa yang bangun Islam? Agama ini siapa yang menciptakan? Yang membuat adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastilah bangunan itu memiliki fungsi dan tujuan. Minimal kalau awak masuk kepada satu bangunan, hujan labik kayak tadi itu, minimal awak bisa bataduah. Tidaklah masuk di tidak usah masuk di teras saja dah cukup untuk numpang masang jaket apa ya, kalau masang mantel kalau bawa motor misalnya. Jadi bangunan itu akan mengayomi orang yang masuk ke dalamnya. Begitu juga Islam. Siapapun yang masuk ke gerbang Islam, maka dia akan dilindungi, hartanya dilindungi, harga dirinya dilindungi, kehidupannya dilindungi, kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Maka itulah makna atau salah satu fungsi dari bangunan. Nah, pertanyaan sekarang, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun oleh 5 perkara. Dibangun di mana sekarang? Sedangkan Islam itu sudah kokoh. Disebutkan dalam ayat yang kita baca di solat tadi apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah zalika dinu al-qayyimah. Itulah din. Agama ini sudah paten. Agama ini sudah mantap. Agama ini sudah tegak. Di mana agama yang belum tegak? Dalam diri masing-masing muslim. Kalau Islamnya sudah terbangun, konsep Islamnya bagus, mau bicara tentang apa? Ada solusi dan jawabannya dalam Islam. Tapi belum tentu bangunan Islam yang baik itu sudah terbangun baik di dalam pribadi yang mengaku sebagai muslim. Jadi bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun oleh 5 hal. Berarti menegur kita bagaimana, apakah rukun-rukun tonggak-tonggak Islam itu sudah kuat pada diri kita, atau justru Islam kita masih keropos. Jadi boleh jadi identitas kita di KTP sama-sama Islam, antara si fulan, si gulan, si jilan, si dulan, sama-sama Islam, tetapi masing-masingnya berbeda kualitas bangunan Islamnya. Ada orang yang Islamnya sederhana sekali. Ada orang Islamnya tinggi, kuat, kokoh. Ada orang bangunan Islam dalam dirinya megah, mewah, karena dibangun Islamnya terus-menerus. Ya. Ada orang yang mencicil, masih mengkredit Islam, bangunan Islam pada dirinya. Itu masih mending. Ada orang yang membiarkan terbengkalai rumah bangunan Islam pada dirinya. Terlihat dari apa? Dari iman dan amal solehnya. Jadi ada orang yang konsep bangunan Islamnya minimalis. Ya. Ini contohnya Arab Badawi. Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga kalau saya syahadat, solat 5 waktu saja, dan puasa bulan Ramadan, berhaji kalau saya mampu, kemudian saya sembahyang zakat kalau sudah sampai nisab, apakah 5 yang wajib-wajib itu saya bisa masuk surga dengannya? Kata Nabi, ya, kau akan masuk surga. Tetapi yang nanya kok Arab Badawi, Arab kampung, ini masuk surga jalur minimalis. Sedangkan yang lain-lain yang sunnah-sunnah tidak mau dia kerjakan. Baik. Untuk masuk ke bangunan Islam, syaratnya, tiketnya, yang pertama tentu syahadah, persaksian, syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ada 2 komponen. Yang pertama, keyakinan dalam hati.
kemudian diucapkan dengan lisan, harus diucapkan. Kalau orang bisu banyak cara masuk Islam, orang bisu atau orang yang ada susah untuk berkomunikasi, maka diwakilkan dengan tulisannya. Ya, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa berbicara, maka syahadatnya dengan cara dituliskan. Jadi syahadat itu diakui secara formal Islam ketika seseorang itu melafalkannya. Nah, ketika seorang sudah masuk ke gerbang Islam, yaitu dengan cara bersyahadat, dia mengucapkan lafalnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini lafalnya, ya. Bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Kalau dua kalimat syahadat ini dia ucapkan, maka secara hukum dia sudah sah menjadi seorang muslim dan berlaku semua hak-hak muslim kepada dirinya, dan begitu juga berlaku semua kewajiban diri dia sebagai muslim. Diharamkan darahnya, diharamkan dijaga harga dirinya, kalau dia sakit dijenguk, kalau dia meninggal dikuburkan di pemakaman Islam, dia bisa menikah kepada muslimah, dia bisa saling waris mewarisi dengan keturunannya. Baik. Jadi gerbang pertama seorang masuk ke gerbang Islam ialah membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini bunyinya yaitu pertama bicara tentang tauhidullah, bahwasanya an la ilaha illallah, itu sayap yang pertama. Sayap yang kedua yaitu Muhammadun Rasulullah. Tidak boleh salah satu ditinggalkan. Separuh saja la ilaha illallah tidak sah Islamnya, atau Muhammadun Rasulullah saja juga tidak sah keislamannya, harus dua-duanya. Dan kalimat la ilaha illallah ini retorika bahasa Arab yang luar biasa. Gaya bahasa Arab yang luar biasa dalam mentauhidkan atau menunggalkan sesuatu. Ya, kalau bahasa sederhananya orang mengatakan la ilah, itu konsep atau namanya nafi. Illallahnya itu disebut dengan isbat, nafi, menafikan seluruhnya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang dahsyat, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi dari kalimat ini keluarlah pemahaman bersih bahwasanya Allah itu benar-benar ya Allah saja, ilah itu benar-benar hanyalah Allah saja, tidak ada selain daripada Dia. Kalau bahasa awaknya ditanya dek kawan misalnya, le ada piti di kantong, ndak ada piti di kantong do kecuali 5.000. Amanah itu. Ya mana 5.000 saja bu, ndak 5.550 lah do. Tak kurang juga dari 5.975 tak ada. Kalau tak ada piti di kantong kecuali 5.000, maknanya ya 5.000 sih, tak ada yang lain. Kemudian tanya Pak Kak Ibu, le ada sambal di rumah? Tak ada sambal di rumah kecuali randang. Ya randang saja. Kantang pun tak ada. Ya warna randang saja. Tak ada sayur, tak ada nasi, tak ada yang lain-lain. Itu tidak ada sambal dalam hari kecuali randang. Ya randang saja, tak ada yang lain. Nah, jadi ini adalah gaya bahasa nafi isbat. Maknanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kalimat standar Allah itu ilah, maka masih membuka kemungkinan ada statement yang lain. Allah itu ilah, si fulan juga ilah, Lata, Uzza, Hubal ilah, maka membuka pintu-pintu yang lain. Maka kalau kita katakan Allah itu Tuhan, maka masih bisa masuk pemahaman si itu juga Tuhan, dewa itu Tuhan, agama itu juga punya Tuhan, banyak Tuhan jadinya. Maka untuk menutup, mengunci itu semua pakai gaya bahasa nafi isbat, la ilaha illallah. Tak ada lagi. Dengan gaya bahasa seperti itu menutup seluruh kemungkinan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian Muhammadun Rasul. Ilah itu artinya apa sih?
Dalam Al-Quran, ilah itu bermakna yang diperturutkan, yang dipatuhi. Afara'aita man ittakhaza hawahu ilahu, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Maknanya yang diikuti, yang diperturutkan, yang dipatuhi atau dipatuhi, ya. Kemudian ilah secara ilmu akidah bermakna yaitu sesuatu yang disembah, sesuatu yang kita sembah dan kita menjadi hamba kepada hal tersebut. Baik, kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kalimat syahadat inilah yang mengantarkan kepada seorang Islam. Sebelum dia sholat, sebelum dia puasa, sebelum dia zakat, sebelum dia haji, maka kalau seorang belum lagi melafalkan syahadatain, maka tidak ada nilainya. Maka tidak ada nilainya. Walaupun puasa dia Ustaz, walaupun dia puasa sebulan setiap tahun, walaupun dia naik haji, walaupun KTP-nya lata cetak Islam, walaupun KTP-nya lata cetak Islam, walaupun dia sudah bayar zakat, walaupun seluruh rukun Islam yang lain dia lakukan, tapi kalau dia tidak melafalkan kalimat syahadat, tidak sah, tidak diterima keislamannya. Sama kayak orang yang pergi kuliah tapi tidak mendaftar, masuk kelas rajin ikut ujian, tapi pas dicaliat nilainya tidak keluar, tidak bisa ikut sudah, batu tidak mendaftar. Cobalah mendaftar, ya, maka tidak sia-sia seluruh amal perbuatannya. Begitu juga orang yang mendaftar Islam, maka seluruh ibadahnya besar kecilnya sudah tercatat sebagai kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Baik. Kemudian setelah bicara tentang keimanan, maka langsung berurutan 4 rukun yang lain, itu semuanya bentuknya syariat. Kalau yang pertama imaniyat, pengakuan syahadat, 4 rukun Islam yang lain itu berupa syariat. Yang pertama berkaitan dengan syariat ini, satu saja orang yang tidak mau melakukan dan tidak mengakui itu sebagai rukun Islam, maka dia batal syahadatnya tadi. Orang kalau dia bersyahadat tapi nya menyebut solat 5 waktu tu tidak wajib, batal keislamannya. Atau dia solat iya, puasa iya, haji dia permainkan, tidak usah haji ke Makkah, ke Monas saja jadi, batal keislaman dia. Atau apa, zakat, salah satu daripada rukun-rukun Islam ini, walaupun dia sudah bersyahadat, dia mengatakan zakat itu tidak masuk rukun Islam, maka batal keislamannya. Kita ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau baru naik jabatan sebagai khalifah, apa yang beliau lakukan? Harbul murtadin, memerangi orang-orang yang murtad. Orang yang murtad itu yang gimana? Orang yang enggak mau lagi membayar zakat, itu yang dianggap murtad. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya akan memerangi, membunuh, menangkap orang yang memisahkan antara solat dan kewajiban zakat. Artinya apa kata ulama? Orang yang tidak solat itu diperselisihkan statusnya keislamannya. Kalau dia menganggap solat 5 waktu itu tidak sebuah kewajiban, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Konsekuensinya apa kalau murtad tuh? Konsekuensinya kalau bapak tu sakit, ibu tu sakit, ibu tu meninggal, meninggal, maka kalau orang murtad itu tidak diselenggarakan jenazahnya. Tidak diselenggarakan jenazahnya, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Perhatikan, kalau dia murtad seperti tadi itu, mengakui, dia mengatakan solat tidak termasuk syariat, atau zakat atau puasa atau haji tidak masuk syariat, maka konsekuensi berikutnya dia sudah murtad itu, dia otomatis bercerai dengan istrinya yang muslimah. Inilah perceraian atau status pernikahan yang tidak disadari hari ini. Orang-orang disangka menikah, tapi apa, aku punya keyakinan yang lain, bahwasanya solat itu tidak wajib.
Makanya ulama itu bersisih pendapat mengenai orang yang meninggalkan sholat dengan apapun alasannya. Kata Imam Ahmad dan Imam Zahiri, itu udah keluar dari Islam, apapun alasan. Tapi mayoritas jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Abu Hanifah, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia tidak murtad selama dia masih mengakui bahwasanya sholat itu syariat. Maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia mesti ditangkap, dimintai tobat selama 3 hari, istitabah namanya, dikasih hukuman, dipenjara, kemudian dia diistitabah, diminta untuk sholat. Kalau tidak mau juga sholat dalam beberapa waktu itu, tergantung pada keputusan hakim, dia bisa dibunuh. Jadi kalau syariat Islam itu tegak, maka tidak ada orang berani macam-macam dengan sholat ini. Tapi apa yang terjadi kini, masyarakat kita menganggap enteng perkara sholat. Bara orang yang tidak sholat, Bu, Pak, banyak. Bako tidak sholat, galak saja. Bako tidak puasa Ramadan, santai saja. Itu di muka awak gini. Padahal itu kemungkaran terbesar itu, Pak. Orang yang tidak sholat itu kemungkaran yang besar, dipertanyakan keislamannya. Kalau ambil paham mazhab Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Zahiriyah, maka apapun alasannya, tidak ada alasan orang yang tidak sholat keluar daripada Islam. Maka konsekuensinya tadi itu, pernikahan yang menjadi zina, kemudian kalau dia meninggal tidak diselenggarakan jenazahnya, anyuian ke sungai, ya. Apalagi banjir kayak goa, serona dia nyuian. Baik, apa? Maka kita memandang saudara kita yang belum sholat dengan kasih sayang, kita ajak dengan baik. Mungkin salah awak juga, awak tidak majak, atau diceliaknya awak akhlak orang kamu saji, itu orang kamu saji sombong-sombong. Mungkin ada juga peran kita, mungkin maka kita doakan dan kita ajak teman-teman atau tetangga atau siapapun yang belum sholat. Baik. Yang kedua, setelah syahadat tadi, 4 selanjutnya itu bicara tentang syariat yang tidak boleh, tidak dikatakan sebagai rukun Islam. Ya, dimulai dari sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji. Nah, sholat menempati amaliyah setelah syahadat secara langsung. Ya, setelah orang mengakui keimanannya, langsung perintah pertama itu sholat. Begitu juga orang yang baru mu'alaf, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, yang diajarkan pertama kali itu adalah sholat. Iya. Sebelum sholat ada lagi mandi wajib dulu, karena syarat sah sholat itu ialah suci. Maka diajarkan dia cara mandi wajib. Setelah itu diajarkan dia sholat. Saking pentingnya. Saking pentingnya sholat, tidak ada sama sekali alasan untuk meninggalkan. Tidak ada sama sekali alasan untuk tidak meninggalkan. Orang yang meninggalkan sholat lewat daripada waktunya tanpa uzur, terancam jahanam yang paling jelek. Wailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sahin, orang yang lalai, maksudnya dia sampai keluar dari waktunya dan tidak melaksanakan solat pada waktunya tersebut. Padahal waktu solat itu luas pelaksanaannya, dia sengaja untuk dilalaikan. Jadi dari 4 syariat ini, cuman solat yang harus dikerjakan, tidak ada excuse-nya sama sekali. Kalau zakat, tidak zakat selama belum sampai haul dan nisab. Makan banyak kaum muslimin tidak berzakat, ya kan Pak Ibu ya? Banyak mayoritas kaum muslimin tidak mengeluarkan zakat gara-gara tidak sampai syaratnya. Kemudian puasa Ramadan juga bisa tidak dilaksanakan, sakit yang menahun atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau tua yang sudah tua sekali. Orang-orang seperti ini tidak wajib untuk melaksanakan puasa, melainkan dia membayar berfidyah saja. Kemudian apa lagi? Haji man istata'a ilaihi sabila, hanya orang yang memiliki istita'ah. Artinya apa? Dari 4 rukun ini, satu-satunya yang tidak mungkin ditinggalkan adalah satu-satunya ialah sholat.
Tidak bisa tagak, duduk. Nah, masalah tagak qiyam nih, ini hukumnya wajib untuk sholat wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu baru dibolehkan untuk tidak berdiri, tapi tidak langsung lalu. Kalau bisa duduk, duduk dulu. Duduk itu boleh bagi yang tidak bisa berdiri. Duduk. Kalau bisa duduk, baru berbaring. Jadi kalau tidak bisa tagak, jangan langsung berbaring loh. Itu kan, Abu tidak bisa, duduk dulu. Kemudian kalau bisa berbaring dia, tetapi tidak bisa menggerakkan anggota badan yang lain, cukup dengan isyarat kepala dan mata. Kepala dulu. Kalau isyarat kepala juga tidak bisa, ikut digip misalnya gitu kan, atau dia di ICU, dia sadar, maka dia sholat dengan cara isyarat mata. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya menjaga hubungan dengan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang telah ditentukan itu. Baik, jadi seorang muslim tidak mungkin putus dari Rabb-nya. Kenapa? Karena dia selalu menjaga sholat. Nah, kalau ada kendala misalnya safar, maka dibolehkan untuk menjamak selama perjalanannya kurang dari 2 marhalah atau 86 km diganti 90 km. Kalau namanya safar perjalanan kurang dari 86 kilo atau 90 kilo, maka ada keringanan rukhsah lebih utama daripada kita mengambil ibadah sholat yang standar biasa. Ya, jadi atau yang lebih dari 2 marhalah atau 90 kilo, maka didapatkan rukhsah keringanan dengan cara menjamak plus qasar. Ya, qasar ada ketentuannya 2 waktu, 2 berpasangan, siang, zuhur, asar, baik di awal maupun di akhir. Takdim wa takhir, maghrib dan isya, takdim atau takhir. Tapi yang bisa diqasar 3 solat saja. Zuhur, asar dan isya. Ya, kalau maghrib jangan diqasar 1,5 solatnya, tidak bisa. Ini 3, tetap dikerjakan 3 rakaat. Boleh di awal, dikumpulkan di awal, di akhir. Boleh yang madi dulukan, boleh. Sholat isya dulu, kemudian sholat maghrib boleh. Buat maghrib dulu atau sholat isya dulu, dua-duanya boleh. Baik. Kemudian setelah sholat sebagai ibadah badaniyah, ya, ibadah yang menggerakkan badan, ya. Kemudian setelah itu ada namanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu itaiz zakah. Nah, dalam berbicara tentang rukun salat, itu Allah menggunakan kata-kata iqamis shalah. Dari kata aqama, yuqimu, iqamah, ditegakkan. Salat itu baru dinilai sebagai rukun kalau dia ditegakkan. Kok ditegakkan? Karena untuk sampai seseorang kepada salat, dia seperti bangunan. Bangunan itu secara bahasa menyusun sesuatu dengan berlapis-lapis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Maksudnya ya apa? Dibangun di lapis-lapis, ceret. Kalau rumah kan model itu ya Pak ya. Lapis pertama pondasi, lapis kedua alai. Tunggak ya Pak ya. Begitu juga mandindiang. Asloh lupa. Ambo nak lupa hamba nama kulian gitu Pak. Pokoknya gitulah ya, bata di tagaan cie-cie. Nah, itu kan. Nah, itu namanya bina, membangun. Nah, salat juga begitu. Dibangun dasar salat itu apa? Dibangun dari imannya. Ya, siapa yang mau kita hadapi? Sia diriawa, dari mawa kamawa. Di mawa mainjak dia tewak sia. Bumi Allah yang wainjak, kalau Allah berkehendak tenggelam wa. Di langit, di kolong langit awak pasti berada. Kalau Allah mampu, Allah akan sambar geledek pada diri kita. Maka orang yang masuk ke dalam saf salat, dia harus merasa punya sifat seperti ini. Ada dulu Imam Al-Hatim namanya. Imam Al-Hatim ini ulama, namanya imam ya. Kalau disebut imam di zaman dahulu, maknanya bukan imam masjid.
Kalau disebut imam di zaman dahulu itu sosok insinyur, sosok ulama yang menjadi kiblat dalam seluruh cabang ilmu Islam. Itu disebut imam. Imam Syafi'i, ya ahli bahasa Arab, ya ahli hadis jelas. Jadi ada orang kini madu-adu antara Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Wah, ikut Imam Bukhari. Imam Syafi'i jangan diikut yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Imam Bukhari itu imam dalam satu bidang hadis. Imam Syafi'i seluruh bidang ilmu. Ya hadis iya, ya tafsir iya, usul fikih iya, semua bahasa iya. Jadi dia dua-duanya antara imam-imam itu. Baik. Jadi Imam Bukhari imam fil hadis. Ya, rujukan dalam hadis. Kok sampai ke sinan waktu tadi? Dari mana tadi? Gitu. Hah? Dari mana tadi, Pak? Apa jadi? Oh, ada Imam Hatim tadi, ya Allah. Imam Hatim mengenai solat ya. Imam Hatim ini solat di masjid. Ketika solat terjadi gempa. Terjadi gempa yang dahsyat. Orang-orang sudah keluar semua. Tiba Imam Hatim setelah salam, Assalamualaikum. Dia tetap solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke kiri, tiba-tiba masjid kosong. Tak sadar beliau, ternyata masjid kosong. Dengan santainya beliau keluar. Tanya sama orang-orang, kalian kemana? Kok pada di luar semua? Katanya. Terus mereka heran, tadi gempa besar wahai imam. Kau tidak sadar? Saya tidak sadar tuh. Itulah kekhusyuannya. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kau bisa mencapai level khusyuk sedemikian wahai imam? Kata beliau, dia ada dalam kitab, ceritanya dalam kitab, saya lupa pula nama kitabnya, Syaukani yang nulis. Jadi kata beliau, ketika saya sholat, saya membayangkan di kanan saya ada surga, di kiri saya ada neraka, di depan saya sirat, di belakang saya malaikat Israel. Jadi dibayangkan depannya sirat, di belakang kanannya surga, di sebelah kirinya neraka, dan di belakang saya ada malaikat pencabut nyawa. Dan saya sadari betul ini solat yang terakhir. Maka dia solat, dibawa sifat itu, maka gempa pun tidak terasa. Nah, sahabat pun begitu. Ali bin Abi Thalib kena panah ya, maka mau dicabut, nyungsang gitu kan, sakit kalau dicabut kena panah. Kemudian kata Imam Ali, nanti cabut pas saya lagi sholat, nanti cabut ketika saya sedang sholat. Ketika dia sholat, Assalamualaikum. Kenapa kalian tidak jadi cabut katanya? Udah cabut gitu. Kenapa kalian tidak cabut panahnya, anak panahnya tadi? Kata orang-orang, sudah dicabut, sudah selesai. Dia tidak sadar ketika sholat dia sedang. Nah, kalau awak sedang sholat, langau cie pun langsung kita gaduh ya salam, jauh banget ya. Baik, iqamis salat termasuk menegakkan salat itu dari sisi fikihnya. Jangan bicara khusyuk kalau kita belum lulus standar minimal salat, kelayakan salat kita. Jadi ndak helm saya do SNI loh, standar nasional Indonesia gitu kan. Salat pun memiliki standar, bukan standar nasional, standar Rabbul Alamin ya. Yaitu apa? Wajib dan rukun salat. Ustaz kok ada dua istilahnya, standar minimal, absen itu istilah ambo saja ya. Kalau buku-buku fikih fardu salat gitu. Rukun salat. Ini harus agak sering kita bahas karena banyak juga orang yang tidak paham membedakan sunnah salat dengan fardu salat. Bukan solat sunnah ya, bukan solat fardu ya, fardu solat dengan sunnah solat. Dikerjakannya yang sunnah, tapi yang fardu tidak dikerjakan, sah solat itu tidak. Dan itu berlangsung puluhan tahun, dari nyu SD sampai nyu punya anak SD. Udah itu kualitas solatnya. Muka kareh nah Ustaz nampak. Ya harus kareh. Begitu kualitas solat yang dia bawa bertahun-tahun. Maka khawatir kita dengan hadis Nabi itu. Innar rajula la yusallina bi sittina sanah lam yuqbal min salatihi syai'an. Kata Nabi, ada orang solat 60 tahun, selama 60 tahun cie solat pun tidak diterima orang.
Kenapa? Boleh jadi dia tidak iqamis shalah, dia adai shalah, melaksanakan saja, belum menegakkan sholatnya. Menegakkan sholat itu dari mana? Memperhatikan najis. Apa yang disebut dengan najis? Apa yang disebut dengan air suci dan mensucikan? Apa kriteria air yang bisa dipakai wudu? Bagaimana cara mandi wajib? Bagaimana yang dianggap sah mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar? Bagaimana menanggulangi hadas kecil? Bagaimana adab istinja? Ada orang yang sholat tapi istinjanya masih jauh berantakan, sehingga cedera wudunya cedera, sholatnya pun cedera. Ini kayak ada efek domino tuh. Jadi kalau rabah serulahnya. Kalau istinja dia tidak diperhatikan, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, gagal dia menjalani hidup. Dan ini diterima. Jadi mulai dari cara istinja, mohon maaf, istinja itu memang mengikuti sunnah Nabi, duduk bapak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasa duduk ibu ya. Kalau laki-laki sebenarnya harus duduk juga. Gimana cara melatihnya nih? Harus training Pak ya. 3 hari ya Pak ya, 40 hari. Dilatih nih 3 hari istikaf di masjid ini, agar membiasakan diri untuk beristinja dengan cara Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana wudu, mana rukun wudu, mana sunnah wudu ya. Nah, kemudian sholat, mana yang rukun sholat dan mana sunnah sholat. Belum lagi pemaknaan bacaannya. Nah, itu yang kita tekankan, stressingkan, agar sholat kita benar-benar tegak, rancak tegaknya gitu. Karena ada hadis Nabi yang lain, nanti sholat orang yang tidak ditegakkan diibaratkan seperti kain buruk yang dilipat kemudian dilemparkan ke mukanya. Baik. Iqamis shalah, menegakkan salat. Ibadah yang sifatnya badaniyah. Kemudian ibadah yang sifatnya maliyah, harta. Dan gaya bahasa Quran memang sering begitu. Setelah bicara tentang hablum minallah, itu biasanya ke hablum minannas. Karena namanya zakat itu, inti ajaran zakat itu adalah tahu diri, tahu harta yang kita pegang itu 100% halal. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka tahu porsi yang harus dikeluarkan. Itu penyakit kalau tidak dikeluarkan. Walizakatihum fa'ilun. Dan dalam amal zakat mereka benar-benar melaksanakannya. Kalau zakat bahasanya ita itu penyerahan. Beda dengan solat, iqamah, penegakan. Kalau zakat ya sudah diambil, dikeluar, sudah selesai. Tidak macam-macam dah. Sederhana, tapi kamangaluan itu nombari. Ini ujiannya di situ gitu kan. Jadi setelah Allah bicara tentang hablum minallah, setelahnya biasanya hablum minannas ya. Dalam surah Al-Ma'arij itu apa kata Allah setelah bicara tentang salat, wallazina hum ala salatihim daimun wa fi amwalin haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Jadi orang yang benar salatnya, orang yang benar wudunya, orang yang benar sholatnya, otomatis dia akan menjaga juga, benar juga hartanya ya. Dia nggak akan membiarkan tangannya yang sudah diberikan wudu, diwudui, atau tangan yang bersyahadat mengambil hak yang bukan miliknya. Jadi orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu bentuk kemungkaran itu ialah membiarkan bagian orang lain di dalam harta kita. Dan bagian orang lain dalam harta kita itu ada yang sifatnya wajib ya, seperti zakat, nafkah, gaji karyawan, perjanjian, hutang piutang, pinjam meminjam, itu jan dipadian dalam harta kita, segera dikeluarkan, segera dikeluarkan. Ita izzakah, zakah secara bahasa artinya an-nama, pertumbuhan ya. Kenapa disebut pertumbuhan? Karena orang yang membersihkan hartanya menjadi berkah. Kalau bagian zakat itu tidak ditunaikan, itu yang akan menghancurkan harta. Ini seorang ulama berkata, al-malul halalu yubariku fi. Harta yang halal diberkahi oleh Allah walaupun sedikit. Al-malu al-halalul qalilu yubariku fi.
Harta yang halal walaupun sedikit diberkahi Allah. Wal katsirul haram yazhab wa yamhaqullah. Harta yang banyak tetapi ada bagian orang lain di situ nyupai sih. Tahkama sih pitih itu atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu yang batasi kita, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuannya hadis yang ketiga ini. Mohon maaf bila salah kurangnya. Aku qauli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.